Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera, semoga kita selalu sehat selalu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Julian Bahtiar. Di sini saya akan menjadi moderator untuk presentasi mengenai desain laboratorium karet. Pertama-tama, kelompok kami terdiri dari Jack Ferry Anatoli, saya Julian Bahtiar, Husnul Fajriyah, Mahardika Dipansyah, dan Mila Nursalimah. Next. Oke, langsung saja kita ke pembahasan tentang laboratorium karet. Kepada teman saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Langsung saja, kelompok 4 di sini membahas tentang laboratorium karet. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari laboratorium karet sendiri. Laboratorium karet adalah laboratorium untuk pengujian bahan olahan karet sebelum dilakukan produksi lebih lanjut. Next. Nah, adapun desain laboratorium karet, ada beberapa laboratorium pengujian yang kami desain. Yang pertama itu ada yang dinamakan laboratorium fisika. Next. Dan ada juga yang dinamakan laboratorium instrumen. Laboratorium fisika yaitu bisa menerima barang jadi karet yang pada dasarnya mengalami tarikan, tekanan, dan gesekan. Parameter yang bisa diuji yaitu yang pertama ada tegangan putus, kemudian perpanjangan putus, kemudian ada ketahanan ozon, ketahanan kikis, ketahanan sobek, dan ketahanan pampat. Alat-alat yang ada di laboratorium fisika, yang pertama itu ada hardness tester, yaitu untuk mengetahui kekuatan ketahanan suatu material. Kemudian ada yang dinamakan ignition tester, yaitu untuk menguji ketahanan selang, misalnya pada gas LPG terhadap api. Kemudian ada yang dinamakan micro hardness IRHD, yaitu untuk menguji kekerasan suatu karet. Kemudian ada yang dinamakan ozone aging tester, yaitu untuk menguji ketahanan karet terhadap gangguan ozon. Next. Nah, kemudian ada yang dinamakan laboratorium instrumen. Laboratorium instrumen ini ada beberapa alat instrumen canggih untuk menunjang pengujian karet. Yang pertama itu ada yang dinamakan spektrofotometer FTIR, yaitu untuk menentukan jenis parameter karet, kemudian jenis abu karet, dan jenis plasticizer. Kemudian ada plastimeter Wallach, yaitu instrumen untuk menentukan plastisitas dari karet mentah. Kemudian ada yang dinamakan mesin giling. Nah, mesin giling ini yaitu untuk memblending atau menghomogenkan karet mentah. Kemudian, next. Untuk penjelasan alur pengujian sampel akan disampaikan oleh teman saya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk alur pengujian sampel, saya akan jelaskan. Alur pengujian sampel sendiri itu menjelaskan dari sampel masuk sampai menjadi data penelitian. Sampel yang akan diujikan itu bisa berupa bahan mentah karet dan bahan jadi karet. Untuk alur pengujian sampel sendiri dilakukan dengan yang pertama itu sampel yang akan diuji masuk dalam ruang pencatatan data, kemudian sampel yang telah dicatat datanya itu diuji di meja kerja konvensional untuk dilakukan pemisahan dari kotoran karet yang terbawa dari daerah asal, lalu dilakukan pemotongan sampel untuk menjadi size yang lebih kecil sebelum dilakukan uji lanjutan. Yang kedua itu, sampel dibawa ke ruang laboratorium fisika untuk diuji beberapa parameternya. Selanjutnya,
sampel memerlukan pengecekan secara instrumen, maka akan dibawa ke ruangan laboratorium instrumen. Di ruang laboratorium instrumen ini, kita dapat mengetahui beberapa kandungan yang ada dalam sampel karet tersebut. Selanjutnya itu, setelah semua sampel diuji, datanya keluar, maka pengujian selesai dan data tersebut diserahkan kepada kepala laboratorium untuk dikonfirmasi. Next, boleh di next. Selanjutnya ada desain laboratorium karet yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, untuk yang selanjutnya itu adalah desain laboratorium karet yang telah kami desain. Oke. Di sini kami mendesain laboratorium karet ini dengan ukuran dengan luas 9,9 kali 9,9 meter. Kemudian memiliki pintu masuk pertama, yaitu yang berada di dekat shower dan juga dekat dengan locker. Kemudian di sebelah kanan bawah merupakan lab instrumen dengan ukuran 3 kali 3 meter. Kemudian sebelah kiri lab instrumen, di situ terdapat lab fisika dengan ukuran 3 kali 3 meter. Kemudian di samping kiri lab fisika merupakan ruang timbang. Dan di sebelah sudut kiri bawah merupakan pintu keluar dengan ukuran 2 kali 2 meter dan lebar tengah yaitu 1,5 meter. Kemudian ada beberapa fasilitas yang terdapat pada desain lab yang kami buat, yaitu pertama adalah pintu masuk, kemudian tempat penyimpanan bahan kimia, kemudian tempat penyimpanan alat gelas dan K3, kemudian locker, shower, wastafel, lemari asam, laboratorium fisika, laboratorium instrumen, ruang timbang, meja kerja konvensional, kemudian meja tulis praktikan, dan juga pintu keluar. Baik, mungkin untuk selanjutnya dilanjutkan dengan desain 3D yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya penjelasan dari desain 3D dari kelompok kami, yaitu desain laboratorium karet. Di sini kami mendesain ukurannya dengan ukuran 9,9 meter dikali 9,9 meter. Di mana kami memiliki dua pintu. Yang pertama itu pintu utama, dan yang kedua pintu darurat. Di mana pintu utama ini memiliki panjang 2,1 meter dikali 1,5 meter. Setelah masuk kita akan menemukan ruangan pertama, yaitu terdapat locker dan juga shower, di mana locker ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang para praktikan. Selanjutnya kita masuk ke ruang utama, di mana di sebelah kiri ruangan pertama tadi terdapat 2 buah wastafel, dan di sebelah wastafel ini ada lemari asam, yang bisa digunakan untuk pengujian atau pelarutan sampel yang mudah menguap dan berbahaya. Selanjutnya ada
meja kerja konvensional, dan di sebelah kiri dari lemari asam ini terdapat lab instrumen, di mana di sini luas dan lebar dari lab instrumen ini 3 dikali 3 meter. Di dalam lab instrumen ini sendiri bisa dilakukan terdapat beberapa alat instrumen untuk dilakukan beberapa parameter instrumen. Baik, di sebelahnya ini adalah lab fisika. Panjang dan lebarnya sama seperti ruang sebelahnya, yaitu 3,3 meter. Di mana di sini terdapat beberapa alat fisika yang digunakan untuk pengujian beberapa parameter fisika. Dan yang sebelahnya ini merupakan ruang timbang, di mana panjang dan lebarnya 2 dikali 2 meter. Dan di sebelah sini merupakan pintu darurat. Dan sebelah pintu darurat ini ada satu wastafel lagi. Dan setelahnya ada meja kerja dan fish bagi praktikan. Dan sebelah dari meja tulis dan meja kerja praktikan ini ada ruang penyimpanan bahan kimia. Ruang ini memiliki memiliki ukuran 2,1 dikali 2,1 dikali 2,1 meter, di mana terdapat lemari untuk untuk penyimpanan bahan kimia. Dan selanjutnya ada ruang tanpa sekat yang merupakan tempat penyimpanan alat gelas dan juga K3. Baik, demikian penjelasan desain 3D dari laboratorium karet kami. Kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyampaikan presentasinya. Presentasi dari kami dicukupkan sampai di sini saja. Terima kasih. Semoga kita selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.